Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit atau beberapa fitur tambahan yang belum saya ulas di video sebelumnya, yaitu video yang cara setting CCTV IP kamera merek Yosi di video ini ya. Silahkan ditonton. Nah, fitur tambahannya apa aja? Mari kita lihat video berikut ini. Oke, minggu kemarin saya pernah membahas tentang cara setting CCTV Yosi TV ya. Dan kali ini saya akan menambahkan dengan penjelasan fitur-fitur yang ada di menu settingnya ya. Oke, untuk yang pertama, mari kita masuk ke menu alarm ya. Di menu alarm ini, nah di sini kita bisa melakukan pengecekan maksudnya sinkronisasi alarm ya ke alamat email. Nah, jadi misalkan ini nih ada kan email alarm tidak tersinkron. Nah, alarmnya diklik dinyalakan terima alarm, lalu emailnya diklik dan kita sinkronkan mau ke Gmail, ke Yahoo atau email-email lain yang Anda miliki ya. Nah, misalkan apa sih lebihnya kalau misalkan ini terkoneksi dengan email. Jadi setiap ada pergerakan di lokasi yang tersimpan CCTV ini, maka dia akan secara otomatis mengirim email kepada kita gitu. Jadi si kameranya langsung email ke kita. Bro, ada gerakan tuh di rumah gitu contohnya ya. Jadi wah keren lah, bagus nih. Ini teman-teman kalau yang beli sebaiknya disinkron ya ke email supaya ada notifikasi kalau misalkan memang di lokasi CCTV-nya jarang gerakan. Tapi kalau CCTV-nya diarahkan ke jalan raya ya jangan ya, nanti banjir sama notifikasi. Oke, kita klik pelacakan objek dan kita lihat fungsinya ya. Untuk pelacakan objek ini kita coba saya masuk ke beranda dulu ya. Oke, play. Nah, lalu saya coba gerakan tangan di depan kamera. Nah, jadi setiap ada gerakan dia langsung mengejar. Jadi si kamera itu secara otomatis akan mengikuti arah pergerakan itu kemana dan ngapain aja gitu. Bagus ini. Ini fiturnya lumayan cukup bagus ya. Nah, cuma nanti kelemahannya mungkin di mana terakhir pergerakan akan di situ arah kameranya. Oke. Nah, ini untuk penyimpanannya ya. Penyimpanannya kalau misalkan kita pasang micro SD itu pasti bisa diputar ulang videonya, berhubung saya belum dipasangkan jadi belum bisa ya. Hanya untuk mantau ini. Oke. Sekarang nah kita alarm yang ini kamera ini bisa komunikasi dua arah ya. Jadi dari kamera ke handphone atau dari handphone ke kamera gitu. Jadi kalau misalkan ada pergerakan dan pergerakan itu dari orang, kita bisa konfirmasi. Misalkan, "Hey, kamu siapa?" Nah, dan yang dikonfirmasi juga bisa menjawab dari arah kamera. Itu misalkan dia konfirmasi tamu gitu. Nah, ini jadi bisa juga untuk berguna untuk memantau anak-anak ya di ruangan main. Anak-anak main apa aja gitu. Atau misalkan kita mau manggil di ruangan yang berbeda, kita bisa komunikasi dua arah itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke penyimpanan. Nah, penyimpanan rekomendasi saya simpan di cloud ya. Nah, di cloud itu ada biayanya ya, baik itu bulanan atau tahunan, dan ini cukup murah juga ya. Cuman berapa gitu. Si Yosi itu ada yang $4,9 itu per bulan ya. Jadi waktunya 7 hari misalkan. Waktu rekaman 7 hari dan harga bulanannya $4,9 gitu. Atau yang 14 hari itu ada tuh 14 cuman $5,9 gitu. Kenapa saya rekomendasi cloud penyimpanannya tidak di memori eksternal aja, misalkan memakai micro SD. Nah, jika perangkat kerasnya ada di lokasi tempat kejadian perkara, itu ada kemungkinan si maling sekarang itu pinter-pinter ya. Kadang-kadang dibawa
yang punya CCTV pakai sistem DPR aja sama DPR-nya digondol. Apalagi ini hanya IP kamera. IP kamera itu yang penyimpanannya micro SD. Pasti kalau digondol kameranya maka hilang juga rekamannya ya. Nah, itu kan ngeri ya. Oke. Untuk daftarnya, nah ini kita pembayarannya bisa via Dana, OVO, Alfamart atau Doku ya, banyak sih. Bisa kartu kredit juga gitu. Jadi pokoknya rekomendasi banget deh pakai cloud ya. Untuk selanjutnya, karena kita udah setting-setting tadi, kita lihat apa ya kelebihannya. Saya di sini akan mencoba untuk berjalan di depan kamera. Dan di sini di handphone saya nyalakan fitur alarm supaya apa sih sebetulnya kalau fitur alarm ini dinyalakan yang terjadi itu di lokasinya ya. Jadi kita nyalakan fitur alarmnya. Nah ini saya nyalakan juga fitur speakernya ya supaya bisa mendengar dari lokasi. Nah kita coba bikin gerakan dan langsung bunyi alarm ya. Nah gitu, minimal kita bisa membuat kaget bila misalkan kita disantroni maling ya, atau orang-orang yang berniat jahat sama kita mendengar alarm otomatis konsentrasinya terganggu kan. Nah semoga bisa menjaga keamanan tempat kita ya. Oke, segitu aja review kelebihan-kelebihan kamera ini. Kekurangannya juga tadi udah disebutkan ya. Apabila terjadi pencurian terus kameranya ikut dicuri ya hilang juga rekamannya kalau kita menyimpan rekamannya di micro SD. Tapi kalau kita menyimpannya di penyimpanan cloud, tentunya kita bisa view ulang di cloud tadi ya, karena cloud itu sifatnya online. Nah gimana, keren kan? Itu kamera yang murah meriah, cukup canggih dan sangat membantu kita. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.